Cek 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 cek. Assalamualaikum. Di sini Simple Slash Story Me atau 3S. Apakah Anda sobat pernah melihat benda ini? Tinggi sekali bukan? Dan terlihat berat. Biasanya benda ini kita jumpai apabila ada sebuah proyek bangunan-bangunan tinggi seperti hotel misalnya. Bagi anak teknik mungkin kebanyakan sudah tahu nama serta fungsi dari benda tersebut, tapi bagi orang-orang umum, sewaktu pertama kali kita jumpai, mungkin Anda seperti saya, yaitu penasaran dan terheran-heran gitu. Hingga bagi kita sebagai orang awam, timbul pertanyaan-pertanyaan di kepala kita. Ya, pertanyaan ini kira-kira seperti ini pertanyaannya. Benda raksasa apakah itu? Kenapa bisa di sana? Gimana cara ngebangun benda itu? Apakah saya berada di dimensi yang berbeda? Mungkin pertanyaan terakhir muncul karena tidak menyangka akan perkembangan teknologi yang semakin maju. Oke sobat, saya akan coba bagi tahu tentang benda tersebut. Benda besar tersebut adalah benda berat yang termasuk dalam golongan crane. Lebih tepatnya, benda tersebut dikenal dengan tower crane. Tower crane adalah alat berat dengan fungsi untuk mengangkut dan memindahkan material-material ataupun komponen struktur, baik secara vertikal maupun horizontal ke arah pekerjaan yang diinginkan. Jadi intinya sobat, dengan tower crane, sang operator bisa mengangkut benda-benda dari bawah terus dipindahin ke atas dan bisa juga ngangkut benda-benda dari posisi kanan ke kiri atau horizontal. Ya, sangat memudahkan gitu bagi para pekerja. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kupas bagian-bagian dari tower crane ini. Kupas, emangnya buah ya? Ya, kalau kita lihat tower crane yang asli mungkin terlalu besar gitu untuk kita bahas. Gimana kalau kita lihat contoh kecilnya saja? Ya, ini dia adalah miniatur tower crane. Dari sini saya akan mencoba bagi tahu secara umum beberapa bagian dari tower crane itu. Yang pertama, dari kanan atas ada lengan horizontal. Dengan lengan ini bisa berputar 360 derajat secara horizontal, dan di lengan ini juga terdapat lintasan untuk troli, yaitu bagian selanjutnya, sehingga troli sendiri bisa bergerak maju dan mundur. Lalu ada juga yang disebut dengan ruang operator, tempat sang operator mengoperasikan alat ini. Di bawahnya ada kait yang terhubung dengan troli untuk membawa benda-benda yang diinginkan. Beralih ke sebelah kiri, kita bisa menjumpai penyeimbang berat agar kedua sisi tetap seimbang. Lalu ada tiang tower. Nah, di dalam tiang tower ini ada sebuah tangga untuk sang operator menuju ruang operasinya. Terakhir ada pondasi sebagai penopang tower. Oke sobat, setelah kita mempelajari bagian-bagian dari tower crane melalui miniatur tadi, mungkin sobat bisa menyebutkannya apabila menemukan tower crane yang asli. Oh iya sobat, kebayang gak sih gimana ruang operasi dari sang operator? Saya juga penasaran sih. Yuk kita lihat bagaimana ruangan dari operasi sang operator. Wow, tinggi sekali. Pastinya sang operator adalah orang yang sangat pemberani. Tapi kalau diperhatikan pemandangannya lumayan keren ya sobat. Oh ya, kalau untuk flashback, tadi saya katakan tower crane termasuk golongan crane ya sobat. Berarti ada jenis crane yang lainnya ya? Jawabannya ada sobat. Kira-kira ini dia. Yang pertama ada mobile crane sobat. Kalau dilihat sih kelebihannya pasti bisa dibawa kemana-mana. Lalu ada crawler crane. Kalau dilihat sih jangkauan tingginya tidak setinggi mobile crane ya. Selanjutnya, selain jenis crane untuk di luar ruangan, ada nih jenis crane untuk di dalam ruangan, namanya hoist crane. Ya, alat-alat tersebut tentunya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia, terutamanya yang berhubungan dengan memindahkan benda-benda berat. Ngomong-ngomong atau bicara-bicara sobat, kok hoist crane tadi mengingatkan kita akan sesuatu ya? Apa kita sepemikiran? Mungkin iya. Tidak lain dan tidak bukan adalah benda ini, yaitu mesin pencapit boneka.
Soalnya menurut saya ini termasuk ke dalam jenis kren karena kren sendiri adalah artinya derek. Dan bisa dilihat sendiri mesin pencapit boneka ini mempunyai sebuah derek untuk mencapit bonekanya. Dan kalian sendiri bisa mengetik pada mesin pencarian dengan nama claw crane atau claw mesin atau doll crane mesin. Ya, kalau kita perhatikan memang seperti kren ya, sobat. Bisa dibilang ini adalah contoh sederhana dari kren yang sudah kita bahas tadi. Cukup menarik sih, karena jenis yang ini bisa kita temui sih, gampang gitu kita temuinya. Dan bonekanya biasanya kita kasih untuk si adek. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kunjungi Simple Sled Story Me untuk mendapatkan video-video lainnya.